Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Santi, Prodi Ilmu Sejarah dengan NIM I1A12025 akan berpidato tentang materi Kerajaan Syafawi. Puji syukur yang telah kita hanturkan untuk bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulnya yang telah memberi kesehatan dan kelancaran atas pidato kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Safawi. Pada waktu Kerajaan Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya, Kerajaan Safawi di Persia masih baru berdiri. Namun, pada kenyataannya kerajaan ini berkembang dengan cepat. Nama Safawi ini terus dipertahankan dan dikembangkan dengan cepat sampai Tarekat Safawiyah menjadi suatu gerakan politik dan menjadi sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Safawi. Dalam perkembangannya, Kerajaan Safawi sering berselisih dengan Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Safawi mempunyai perbedaan dari dua kerajaan besar Islam lainnya seperti Kerajaan Turki Utsmani dan Mughal. Kerajaan ini menyatakan sebagai penganut Syiah dan dijadikan sebagai bukti mazhab negara. Oleh karena itu, Kerajaan Safawi dianggap sebagai peletak dasar pertama bentuk negara Iran dewasa ini. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di daerah Ardabil ataupun Azerbaijan. Tarekat ini bernama Safia sesuai dengan nama pendirinya, Syafi al-Din, salah satu keturunan Imam Syafi'i karena keenam Musa al-Kazim. Pada awalnya tarekat ini bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar, pada akhirnya memerangi orang-orang ahli bidah. Tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar. Pengaruhnya di Persia, Syirah, dan Anatolia. Dalam perkembangannya, bangsa Safawi, tarekat Safawiyah sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal ini ditandai dengan kekuasaan mereka dapat menjalankan ajaran agama. Murid-murid tarekat Safawiyah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan dan menentang setiap orang bermazhab. Kerajaan kita kali ini akan menceritakan tentang latar belakangnya berdirinya Kerajaan Syafawi. Kerajaan Syafawi berdiri secara resmi di Persia pada 1501 Masehi. Waktu Kerajaan Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya, Kerajaan Syafawi di Persia masih baru berdiri. Nama Syafawi ini terus dipertahankan sampai tarekat Syafawiyah menjadi suatu pergerakan politik dan menjadi sebuah kerajaan disebut Kerajaan Safawi. Dalam perkembangannya, Kerajaan Syafawi senang berselisih dengan Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Safawi mempunyai perbedaan dari sering berselisihan dari dua kerajaan besar Islam seperti Kerajaan Turki Utsmani dan Mughal. Kerajaan Syafawi ini menyatakan sebagai penganut Syiah dan dijadikannya sebagai mazhabah negara. Oleh karena itu, Kerajaan Syafawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di daerah ini bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar, pada akhirnya memerangi orang-orang ahli bidah. Dalam perkembangannya, bangsa Safawi sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal ini ditandai dengan kuatnya keinginan mereka untuk berkuasa, karena dengan berkuasa mereka dapat menjalankan ajaran agama Islam yang telah mereka ajarkan. Yang kedua adalah perkembangan kejayaan Kerajaan Syafawi. Ketika Kerajaan Turki Umayyah sudah mencapai puncak kemajuannya, Kerajaan Syafawi di Persia masih baru berdiri. Kerajaan ini berkembang dengan cepat. Dalam perkembangannya, Kerajaan Syafawi sering berselisih dengan Kerajaan Turki Utsmani. Berbeda dengan dua kerajaan besar Islam lainnya seperti Kerajaan Turki Umayyah dan Mughal. Kerajaan ini menyatakan Syiah dijadikan sebagai mazhab
negara. Karena ini kerajaan Syafi'i dianggap sebagai peletak dasar pertama terbentuknya negara Iran. Dewasa ini, kerajaan Syafi'i berasal dari gerakan tarekat yang berdiri daerah Ardabil, sebuah desa yang berasal dari kota Azerbaijan. Tarekat ini bernama Syafi'iyah yang dinisbatkan pada nama pendirinya Syafi' al-Din 1252 sampai 1344 Masehi. Salah satu keturunan Imam Syafi'i yang keenam Musa al-Kazim, dan nama Syafi'i ini terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Syafi' al-Din berasal dari keturunan orang terhormat dan bermazhab Syafi'i dalam hidupnya. Gurunya bernama Syakib. Prestasi dalam kehidupannya Syafa'ub. Syafi' al-Din diangkat menjadi menantu oleh gurunya sendiri. Syafawi yang memprihatinkan itu baru bisa diatasi setelah Raja Syafawi kelima, Abbas I, naik tahta di tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas I dalam rangka memulihkan kerajaan Syafi'i adalah: pertama, berusaha menghilangkan dominasi pasukan Qazilah dengan cara membentuk pasukan baru yang berasal dari budak-budak tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, Sirkasia. Mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan di samping itu Abbas berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dalam khutbah Jumat sebagai jaminan atas syarat itu, Abbas menyerahkan saudara sepupunya Mirza Haidar Mirza sebagai sandera Istanbul, Borkelman tahun 1973. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Syafi'i. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh kerajaan lain seperti Tabriz, Shirwan, dan sebagainya sebelum lepasnya direbut oleh kerajaan Utsmani. Ya, kali ini kita bisa menyimpulkan sebagai Safaviyah sebagai imperium setelah hegemon Abbasiyah menjadi salah satu 3 kerajaan Islam yang ikut mencatatkan dirinya dalam rangkaian sejarah Islam. Mereka mempunyai andil yang cukup signifikan dalam memajukan Islam, karena mereka permulaan terbentuknya dari sebuah perkumpulan rohaniawan atau orang-orang sufi yang mempunyai misi amar ma'ruf nahi mungkar sebagai penerus tonggak perjuangan sang Rasul. Lambat laun dengan konsistensi sang imamnya dalam menjalankan dakwah, mereka pun menjadi sekumpulan orang yang mempunyai segudang kekuatan yang memiliki eksistensi, dan masyarakat akhirnya kekhalifahan pada saat itu mulai mengakui eksistensinya. Dinasti tersebut setelah itu terbentuk dan melakukan ekspansi wilayah dengan visi aliran keislaman yang menjadi dasar fanatisme mereka. Aliran dan politik yang mereka bangun pun tidak luput dari hasil yang signifikan. Melihat apa yang telah mereka perjuangkan dan mereka usahakan, beberapa kemajuan pun mereka capai, seperti segi ideologi, tindakan, maupun pada masanya. Walaupun banyak yang memandang sinis tentang kemajuan aliran Islam yang mereka anut pada zamannya, sekarang akan tetapi ajaran Islam keislaman mereka juga mempunyai andil dalam mengemban dakwah keislaman yang bertujuan rahmatan lil alamin. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan mereka pun ciri khas yang berbeda, dan bangunan-bangunan yang dimiliki dinasti lainnya kerakusan penyakit yang seakan-akan selalu menjadi awal kehancuran dinasti Islami ini ataupun dinasti-dinasti Islam yang lainnya, tidak lain karena mereka lepas dari sendi-sendi keislaman yang dianut. Baiklah, hanya segitu saja pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kekurangan. Saya Dini Arsanti dari Prodi Ilmu Sejarah semester 3. Bu, ini adalah tugas untuk sejarah Islam kelas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.